Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga desa yang berbahagia, kali ini saya ingin membahas tentang kebijakan pengarus utamaan anak muda agar kembali ke desa. Bahasa kerennya Youth Policy, untuk tetap tinggal di desa dan bekerja di desa. Mengapa? Karena baru-baru ini Bappenas menyampaikan bahwa tahun 2045 diperkirakan jumlah orang kota itu 70%, sementara orang desa hanya tinggal 30%. Data yang lain yang disampaikan oleh BPS bahwa 2045 diprediksi ada 61,7% jumlah penduduk kota. Jadi berarti di desa hanya sekitar 39%. Ini tentu menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Berbondong-bondong orang desa urbanisasi ke kota semata-mata ingin mencari pekerjaan, padahal begitu kerasnya kehidupan di kota kalau tidak diiringi dengan skill yang memadai. Nah, data BPS tahun 2020 menunjukkan persentase penduduk yang tinggal di desa sekarang 60%, sedangkan yang tinggal di kota 40%. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama jika nanti 2045 jumlahnya menjadi jomplang. Kita tidak ingin bahwa penduduk di desa itu berbondong-bondong ke kota sehingga desa-desa itu sepi dari warga desa. Nah, sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu kebijakan terpentingnya adalah adanya dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke semua desa di Indonesia. Itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di desa-desa. Ada lapangan pekerjaan baru di desa-desa. Misalnya soal seleksi perangkat desa yang minimal syaratnya lulusan SMA dan sederajat. Jika dulu perangkat desa bukan pilihan pekerjaan yang layak, maka sejak Undang-Undang Desa dan PP 11 tahun 2019 yang mengatur standar gaji perangkat desa minimal setara PNS golongan 2A. Maka ini diharapkan menjadi lowongan pekerjaan bagi anak muda di desa. Jika jumlah desa saat ini mencapai sekitar 75.000 dan rata-rata jumlah perangkat desa 9 sampai 10 orang per desa, belum termasuk staf-staf di kantor desa, maka kurang lebih akan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 800.000 lebih se-Indonesia. Itu baru dari perangkat desa. Misalnya, jika ada rekrutmen pendamping desa juga sejak 2015 sampai tahun ini mencapai 37.000 lebih dengan persyaratan minimal ijazah SMA sederajat untuk pendamping lokal desa, S1 untuk PD yang di kecamatan, pendamping desa kecamatan, kemudian termasuk juga yang di tingkat kabupaten maupun provinsi. Maka dua posisi pekerjaan di desa sudah hampir kurang lebih sekitar 1 juta tenaga kerja. Nah, selain itu, melalui dana desa, pemerintah pusat juga menggalakkan program BUMDes dan padat karya tunai di desa-desa. Sehingga diharapkan program ini mampu menyerap tenaga kerja, ngurus BUMDes misalnya, kemudian sektor real di bidang usaha mandiri yang dilakukan oleh BUMDes melalui penyertaan modal dari dana desa. Nah, anak-anak muda di desa harus mengambil peran dan peluang yang tersedia di desa-desa. Belum lagi nanti misalnya ketika BUMDes itu berjalan dengan sehat, baik, produktif, sehingga membutuhkan karyawan yang jumlahnya cukup banyak, itu juga menjadi lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda di desa. Dan belum lagi jika memang dana desa mulai tahun depan akan dinaikkan dari 1 miliar menjadi 2 miliar, itu tentu akan menambah sumber daya keuangan di desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk misalnya padat karya maupun penyertaan modal BUMDes agar BUMDes menjadi benar-benar perusahaan di desa yang bisa menyerap tenaga kerja dan tentu ada pertukaran uang di desa.
Nah, anak muda yang merantau ke Jakarta tanpa skill yang memadai, tidak lulus S1 misalnya, itu akan membawa kerumitan tersendiri bagi problem kota pada umumnya. Karena itu desa saat ini sudah mulai menata diri, ada anggaran desa, ada pos-pos yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan di desa-desa. Karena itu program kembali ke desa untuk anak muda ini sebenarnya program yang baik, yang perlu kita dukung, karena kepadatan penduduk di kota saat ini pun sebenarnya sudah tidak sehat hidup di kota. Karena itu ayo kembali ke desa, kita sejahterakan kampung kita berdayakan di kampung kita, karena Indonesia selalu bergantung pada pertumbuhan dan stabilitas dan kerukunan serta gotong royong warga desa. Karena itu ayo kita dukung, jangan sampai 2045 nanti 70% orang desa ke kota. Jadi kita tidak ingin orang di kota itu dipenuhi masyarakat desa karena lapangan pekerjaan. Karena itu kita kembang dan tumbuhkan lapangan pekerjaan di desa, kita berdayakan BUMDes kita besarkan BUMDes kita, karena memang potensi di desa itu luar biasa, tinggal bagaimana kita menggali dan mengembangkan. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Salam sehat jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.